Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ridhoillahi ta'ala wa lidafil balaya wa limusalli bi hadzal kitab walladzina sabaquna bil iman lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man lam yastati' minkum qawlan an yankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'd fankihuhunna bi'izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'rufi muhsanatin ghayra musafihatin wala muttakhidhati ahdan فَإِذَا أُحْسِنَّا فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Niki masih rangkaian ayat-ayat sebelumnya ini. Ayat sebelumnya kemarin di awal juz 5. Wal muhsonatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Kemarin diharamkan ayat 24 menikahi wanita-wanita yang sudah kawin, maksudnya sudah punya suami. Kecuali budak ya, budak-budak yang kamu miliki, ilama malakat aiman. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa akad
milkul yamin itu lebih kuat daripada pernikahan, sehingga tuan dari budak itu boleh ya, memperlakukan budaknya seperti istrinya, tidak perlu akad nikah lagi, tidak perlu akad nikah. Akadnya akad milkul yamin, akadnya akad kalau mungkin budaknya dengan mendapatkan dengan cara membeli, berarti dengan membeli budak otomatis dia berhak menguasai atas seluruh apa yang ada pada diri budak itu. Cuma kemarin disampaikan bahwa perbudakan seperti itu tertutup. Jadi kemarin sampaikan bahwa perbudakan, jalur perbudakan dipersempit, jalur pemerdekaan budak diperluas. Jadi kemarin ditegaskan di wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum, itu adalah spesifik budak yang diperoleh dengan cara perang. Nah, perang musuhnya kalah, maka boleh dijadikan budak. Itu seperti itu. Itu jalur perbudakan begitu. Nah, kelanjutan daripada ayat 24 itu ini, wa malam yastati minkum tolan ayang kihal muhsonatil mu'minati famimma malakat aymanukum. Barang siapa yang tidak mampu di antara kalian, yang kemarin keterangan kemarin bahwa kalau kita punya harta banyak direkomendasikan untuk nikah, bahkan lebih dari satu. Oke, ini disampaikan kemarin. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum am tabtahu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin. Niki ayat 24. Niki kelanjutan wal muhsanat kemarin, bahwa dihalalkan atas kalian perempuan-perempuan selain yang disebutkan di atas. Nah niki untuk kamu nikahi, antabdahu bi amwalikum, dengan kamu punya harta banyak, kamu mencari menikahi wanita-wanita yang suci, bukan dengan jalur zina tetapi dengan jalur pernikahan. Ini sampai non ini Pak. Makanya nak wong niki sebagian ulama nak wong sugih bojone sitok niku dolim niku. Nak wong sugih kudunya bojone kan. Soalnya wanita harus lebih banyak yang dilindungi. Gitu. Akibatnya jenengan pirsani mergo sugih gedho gawane kabeh sing keleleran piro ayo. Makane niku jare nek hukum Gusti Allah niku dituruti ngoten, masyaallah hikmahnya itu banyak. Makanya justru negara-negara kafir ya, merekomendasikan untuk kawin lebih dari satu. Ngendi? Rusia. Rusia itu mendorong penduduknya untuk nikah lebih dari satu. Ternyata kenapa? Karena di Rusia jumlah wanitanya lebih banyak daripada laki-lakinya. Ibu-ibu nggih nek mboten kuat disumpet mawon kuwi. Itu sebenarnya begitu, Pak. Makanya Masya Allah nggih. Dan Allah itu sudah menciptakan ya memang begitu.
Lah niku nak duwe akeh direkomendasi rabi akeh untuk melindungi, menjaga kesucian wanita-wanita di kalangan orang beriman. Tetapi nak kon gak mampu niki jalan keluar ya Pak. Nak kon gak mampu fa illam yastati, kon gak mampu, gak duwe duit, melarat. Nah niki kamu boleh menikahi budak. Tadi di atas budak itu gak perlu dinikahi Pak. Tetapi di ayat ke 25 ini ada rekomendasi untuk menikahi budak. Budak siapa? Di dalam kasus ini bukan budak dia sendiri Pak. Jadi budake wong liya. Niki jangan nonton. Lah di atas bahwa kalau punya budak boleh digauli seperti suami istri berapapun jumlahnya. Bahkan kemarin walaupun budak itu sudah punya suami pun boleh digauli, tapi begitu jadi budak maka dia statusnya cerai dengan suaminya, dengan catatan kemarin harus diistibro namanya. Kalau sudah diistibro, rahimnya suci, baru boleh digauli. Tetapi menggauli budak oleh majikannya, oleh tuannya, ini sifatnya opsional, sifatnya pilihan. Kamu boleh menggauli, kamu boleh tidak menggauli. Itu sifatnya opsional. Niku ngoten Pak. Nah, kalau enten budak niki gak digauli kalih majikane, gak digauli kalih majikane, syarat baru budak niki boleh dinikah oleh orang lain. Ngoten lho ceritane niki ngoten. Lah kok murah Pak jadine? Nyun saya kalau kamu tidak mampu, gak duwe duit, nggo kawin wong merdeka, kamu kawin saja dengan budak. Nggih jelas murah Pak. Kenapa? Budak itu yang tanggung jawab memberi makan pakaian itu tuannya. Sehingga niki mau Pak enak toh sampean. Makanya murah nak nikah karo budak. Nak gak mampu, gak duwe duit katene kawin, gak wani, ya kawin karo budak. Engko sing ngopeni sandang pangane majikane, DE hanya ya memenuhi kebutuhan biologisnya saja. Lho Pak kan ngene nek budak penak Pak iki wong-wong sing wedi kawin mergo gak duwe duwe iki terselesaikan masalahnya. Tapi saiki mergo gene budak Pak ya wis. Masyaallah. Sakniki zaman naudzubillah Pak. Pun. Akhirnya terjadi pergaulan bebas. Kalau dulu oleh Allah sudah diberikan opsi-opsinya. Dan memang kalau zaman dulu memang budak banyak karena sering ekspansi kemana-mana, akhirnya budaknya banyak. Sehingga ketika budaknya banyak, maka akhirnya ya semua terpenuhi. Itu begitu. Masya Allah. Niki ayang iha muhsonatil mu'minati famimma malakat aimanikum min fatayatikumul mu'minah. Dari perempuan-perempuan yang beriman. Syarat lagi Pak, budak yang dimiliki oleh seorang tuan tadi boleh kamu nikahi. Syarat yang pertama, budak itu harus beriman. Karena kita diharamkan menikahi siapapun, baik orang merdeka maupun budak, kalau itu orang kawin.
Wallahu a'lamu biimanikum. Allah Maha tahu akan iman kalian. Niki Pak. Allah Maha tahu iman kalian. Jadi awake dhewe niku Masya Allah, Allah Maha tahu. Sing ngempet wong lanang-lanang iku lho, sing gak lakon sing ya Allah Maha tahu kebutuhan kalian, itu Allah Maha tahu. Jadi kalau kebutuhan biologis itu tidak disalurkan, Pak, imane gak kuat, apa yang terjadi? Zina. Kebutuhan biologisnya itu mendesak, imane gak kuat, maaf, sering terjadi Pak, bahkan terjadi kasus pemerkosaan, kasus pembunuhan. Naudzubillah min dzalik. Ya ini delok media ngeluh, Masya Allah, kayak gak aduh-aduh ya. Ada SMP ning ndi men? Jakarta ya? Jakarta ada SMP. Ya Allah. Iso nekek koncone sampai mati, mari ngono koncone nyetubui. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah. Nikilah rusake menungso. Menungso lak mboten di imane mboten diopeni, dadine kaya kewan. Bahkan luwih hina daripada kewan. Masyaallah. Kewan niku ora enak, aku roh. Wedhus niku kawin karo wedhus lanang kawin karo wedhus wedok sing wis mati. Ora enek. Wis dadi batang ora enek. Kewan apa yang jenengan golek? Ya menungso lho. Naudzubillah min. Nah, nggih niku lebih hina dari binatang. Ba'dukum mim ba'd. Lah niki Pak. Niki wau budake bukan budak dia sendiri. Ngoten nggih. Bukan budak dia sendiri, tapi budaknya saudaranya sesama muslim. Syaratnya lagi Pak. Jadi tadi nomor 1 budak yang boleh dinikahi, 1 budaknya mukminah, yang kedua bukan budaknya sendiri tapi budaknya orang lain, yang ketiga Pak ini fankihuhunna birni ahlihinna. Niki nomor 3, nikahilah budak-budak itu dengan izin tuannya. Nak gak diizini gak oleh. Bahkan yang menikahkan siapa? Yang menikahkan tuannya, si pemilik budak wanita tadi. Walinya dia. Walinya bukan orang tuanya si budak, tapi walinya adalah majikannya si budak. Niki syarat nomor 3. Kajake kok pengen ya. Ini ngamal nih. Niki ilmu Pak, makanya diceritani mawon. Wong soalnya niki ngajine urut Pak, pokoke urut. Sak khatame Quran nggih. Muga-muga dongakno ya Pak Anis panjang umur. Ya. Dongakno mawon niki. Dan ini Pak harus seizin tuannya, bahkan nanti yang menikahkan tuannya. Kemudian yang keempat, yang kelima ya. Tadi 1 mukmin, yang kedua adalah bukan budaknya sendiri, yang ketiga nikahnya dengan izin tuannya, yang keempat wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf, yang keempat
syaratnya diberikan mahar yang layak. Mentang-mentang budak nguwai mahar sakarepe dhewe niki mboten pareng. Kecuali kalau ridho ikhlas mboten masalah. Apalagi status budak. Niki nak wong merdeka, Pak. Kita nikah dia, begitu nikah mungkin mahar sepantasnya, tapi setelah itu diberi nafkah lebih. Tidak ada masalah. Kalau budak dia nggak kewajiban memberi nafkah, lah kok memberi mahar sakarepe dhewe, maka itu tidak baik. Makanya berilah mahar yang layak, bil ma'ruf, diberi mahar yang layak. Ngoten, Pak. Terus nomor 5 sing niki, Pak. Muhsonatin. Nomor 5 syaratnya, Pak. Budak wau suci. Artinya suci. Ghairu musafihatin. Budak tadi bukan budak tukang zino. Makanya di nyun sewu, Pak, di ini orang beriman itu kan tidak boleh menikahi wanita pezina. Di dalam ayat yang lain disebutkan azaniatu la yankihuha illa zanin au musyrik. Wanita tukang zina tidak boleh atau haram dinikah oleh lelaki mukmin. Tidak boleh dinikahkan kecuali kepada lelaki yang tukang zina, au musyrik atau orang musyrik. Makanya hati-hati, Pak, jenengan. Aku tak menyelamatkan. Salah. Karena Quran itu perintahnya kita itu nikah kepada laki-laki yang baik. Fangkihu ma tobalakum minan nisa'i. Jadi gak oleh, Pak. Iku neng jenengan moro neng gone nambiyen neng gone gang dhuwur kono kae, gang dhuwur. Wis aku milih situ, mari ngono tak selamatkan. Haram, Pak. Jenengan nikah itu haram. Lho carane piye, Pak? Lho nak wonge wis tobat, wis apik kelakuane, lagi jenengan nikahi. Berapa banyak orang nyun sewu, Pak, atas nama menyelamatkan mereka, akhirnya begitu nikah, Pak, ya napa? Ya kumat, Pak, kelakuane ngoten kok. Apa meneh jenengan tidak bisa memberikan apa? Servis. Apa meneh sampean kena kencing manis bisa. Ya wis sudah salam. Ajur. Ngoten niku lho, Pak. Ayatnya walaupun pada orang merdeka, lelaki mukmin itu diharamkan menikahi wanita tukang zina. Wanita tukang zina hanya boleh dinikah orang laki-laki ya podo tukang zinone atau bahkan orang musyrik. Demikian juga niku wau lelaki tukang zina ya tidak boleh dinikahkan kecuali kepada wanita tukang zina atau wanita yang musyrik. Bahkan tenggene akhir ayat niku dijelaskan wa hurima dzalika 'alal mu'minin, diharamkan wanita-wanita tukang zina itu untuk orang yang beriman. Maka Gusti Allah mendadak ngono, ojo pisan-pisan sampean nglawan karo perintahe Gusti Allah, larangane Gusti Allah, aja pisan-pisan jenengan terlah nyonyor.
sewu niki. Ini juga berlaku untuk budak. Untuk budak tidak boleh menikahi budak-budak yang tukang zina, ghairu musafihat. Apalagi kalau budak ini, yang saya nanti di belakang ayat ini, tidak tadi wanita budaknya tadi ada wanita yang suci, artinya termasuk tadi setelah di istibro ya, setelah istibro pastikan bahwa dia clean rahimnya dengan cara kemarin 1 kali periode suci kalau untuk budak. Tapi kalau untuk orang merdeka salah satu 3 kali suci. Itu begitu. Setelah istibro suci, itu baru kamu boleh nikah. Kemudian berikutnya adalah bukan wanita tukang zina. Wala muttakhidati ahdan. Niki Pak. Niki ya ora oleh Pak. Bukan tipe yang ketiga, yang yang kelima itu enggak boleh. Wanita budak tadi adalah tipe wanita apa iki jenenge Pak? Mutakhidati ahdan iku duwe gendaan wong lanang akeh. Nak zina itu tahu nyun sewu Pak. Wanita pezina tadi memang ya wis gonta-ganti pasangan gak jelas. Nak mutakhidati ahdan ini dia tidak gonta-ganti pasangan, tetapi dia punya pasangan suami, tanda petik ya wis, bukan sebuah suami, bukan pacar, bukan gendaan, tapi orangnya tertentu, jumlahnya tertentu, tapi bukan satu. Ya kaya jenenge nak saiki bahasa saiki poliandri. Utawa nak kaum sosialita itu duwe bron. Iki termasuk nyon sewu Pak. Nak wong merdeka niki kategorinya duwe brondong niku ya kategorinya kategori wong tukang zina. Wong ngoten niku haram jenengan nikahi. Nah, tenggene budak diklasifikasikan beda. Yang satu adalah tukang zina, memang dia tidak punya pasangan yang utuh, hanya instan love begitu. Itu tukang zina. Lah, ini mutakhidati ahdan itu dia konsisten punya pasangan tertentu tapi jumlahnya lebih dari satu. Wong wedok walaupun budak seperti itu juga haram kamu nikahi. Ingat, wong wedok niku wau siji kudu mukmin, budak niku wau nomor loro ora tukang zina, nomor 3 wong wedok niku wau ora duwe bron. Saya aja keliru, brondongnya dikira brondong jagung. Nak ning nggon aku brondong iku artine soalnya jipang nak ning nggon aku lho ya. Tapi saiki basane dadi bolak-balik gak karuan, kula malah bingung bahasa niku. Kok asline malah dadi brondong aku ya gak ero. Niku mau lek cara diterjemahne basa Surabaya niku ghairu musafihatin niku Pak, duduk balon. Wala mutakhidatin, duduk wong wedok sing duwe brondong. Lah niki aku yang ngelu mari ngono nek balon karo brondong. Niku nggih wong balon niku haram jenengan nikahi, wong wedok sing duwe brondong niku ya haram jenengan nikahi. Nggih. Nggih. Sementara ada juga yang nggih. Nggih, nanti di belakang, Pak.
Oh nggih. Ayatnya urung rampung. Sabar. Oke seru. Nanti di penjelasan lebih detail insyaallah minggu depan. Niki kita per kata di dalam ayat niki nanti kita lihat riwayat-riwayatnya di bawah. Nggih. Wala muttakhidati ahzan iki Pak. Titik. Fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adzab. Niki pertanyaane Pak Khairul. Apabila sudah menikah budak itu sudah menikah atau budak tadi tidak menikah tapi digauli oleh majikannya. Jadi ini Pak, fa'in ataina biwahisyatin, jika melakukan perbuatan zina, fa'alaihinna, maka bagi budak itu hukumannya nisfu ma'alal muhsanat, separone hukumane separone wong merdeka nak berbuat zina minal azabi, dari hukumannya. Makanya ini kalau sampai nih budak itu dalam masa transisi, makanya hukum-hukum syariatnya pun enak, dapat diskon 50%. Karena apa? Ini dari dulunya, jangan lihat sendiri Pak, orang kafir itu sekarang kehidupannya Pak, seks bebas dan lain sebagainya. Ini tadi dari seks bebas mereka, begitu masuk di dalam Islam dikarantina dulu, dimasukkan dalam perbudakan, kemudian di dalam perbudakan itu dia ditekan supaya tidak melakukan seks bebas. Kalau kok merucut dia melakukannya, hukumannya didiskon 50%. Nak wong merdeka niku nak urung kawin disamblek ping 100. Nak wis kawin dirajam sampai mati. Tapi teng mriki Pak Gus Jawa niki nanti ayat niki jadi polemik. Jadi polemik Pak. Kalimatnya hukumannya separuhnya orang merdeka. Padahal ini tadi budak yang sudah nikah. Hukumannya separuh dari orang yang sudah merdeka. Dan ini nanti atau minggu depan nanti kita beri penjelasan. Tapi saya sampaikan cluenya, ini yang jadi polemik dari para fuqaha ahli fikih. Polemiknya ini nak wong iku dirajam sampai mati kalau sudah kawin, separone piye? Setengah mati. Itu jadi polemik. Nah ternyata ada beberapa hadis, nanti kita detailkan mungkin minggu depan. Beberapa hadis ternyata dulu budak yang sudah kawin pun ketika berbuat zina itu hanya dipukul 50 kali pukulan. Itu yang mutawatir, riwayat yang mutawatir. Ternyata sebenarnya diskonnya bukan 50% lagi Pak, diskonnya itu tinggal 25%. Itu begitu Pak. Nah, ini terjadi nanti ayatnya di hadis-hadisnya di insyaallah minggu depan. Ini waktunya mepet. Ini kita secara umum terhadap ayat ini supaya kita memberikan pemahaman. Ngoten nggih. Lah ini kok enake dadi budak ngoten, Pak. Nyun sewu Pak, ini dulu Pak, orang yang jadi budak itu Pak, orang-orang dulu Pak, ya karena dekatnya dengan Allah, setelah berinteraksi dengan orang yang beriman, majikannya orang soleh, budaknya itu menjadi solihah juga Pak. Akibatnya apa Pak? Dia nggak mau dimerdekakan. Kenapa? Nyun sewu Pak,
posisi sebagai budak itu secara ilmu ma'rifat, Pak, membantu dia menafikan dirinya sendiri. Itulah orang-orang soleh dulu. Makanya di dalam kitab Fadilah Amal itu ada seorang budak. Budaknya orang soleh dijual kepada orang soleh berikutnya. Maka begitu dijual, setelah melayani majikannya, ngurusi macam-macam, kemudian dia langsung masuk biliknya, langsung sholat. Gak istirahat, Pak. Sholat. Di dalam sholatnya berdoa, ya Allah, karena cintamu padaku, ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku, berikanlah. Majikane Syekh Apok, wali majikane, loh, kamu ndonga kok demi cintamu, karena cintamu padaku. Mestinya, ya Allah, karena cintaku padamu, ya Allah, aku bermunajat. Maka budak tadi mengatakan, wahai Tuhan, kalau tidak cintanya beliau kepadaku, nggak mungkin aku capek-capek saya bisa bangun malam sementara Tuhan dalam keadaan tidur. Itu, Pak, saking solihahnya budak tadi sampai seperti itu. Akhirnya begitu sudah seperti itu, maka budak tadi berdoa, ya Allah, hubunganku denganmu telah terbongkar oleh hambamu, maka temukanlah aku denganmu, ya Allah. Donga ngoten, Pak. Setelah donga itu enggak beberapa lama dia meninggal dunia. Lho niki Pak, anak wong soleh biyen ngoten niku, Pak. Justru dia nyaman, seneng dengan posisi sebagai budak. Kenapa? Membantu menafikan dirinya sendiri untuk takorup kepada Allah. Makanya jangan dipandang sebelah mata terhadap budak. Nah, awake dhewe Pak jadi budak, ya mo. Niki pun makanya pun niku pun terakhir niki close dzalika liman khosyal anata minkum. Yang demikian itu adalah bagi orang-orang yang takut tidak mampu untuk menahan dirinya sendiri dari berbuat zina. Jadi Allah Maha tahu, Pak. Ini Pak diberi clue Gusti Allah, diberi emergency exit, berbagai macam emergency exit, diberi budak, nak kon melarat, akhirnya kawinono budak. Itu adalah emergency exit yang diciptakan oleh Allah supaya kita terbebas dari perbuatan zina. Tapi tetap lagi-lagi, Pak, ayat Quran biasanya highlightnya, Pak, itu di penghujung ayat. Clue yang paling penting, yang paling pokok di penghujung ayat. Penghujung ayat apa? Wa antasbiru khairul lakum. Dan apabila kamu bersabar, sabar ngempet, kuat ngempet, wis diempet pet, khairul lakum, itu lebih baik. Makanya di atas ini kelihatannya memang mengambil opsi ini, Pak. Karena apa? Ini yang paling baik, the best. Makanya ternyata ini the best kabeh, insyaallah ngempet kabeh soal ini. Ya iya, termasuk kuwi, Pak. Ngempet iku, Pak. Maka itu wa antasbiru, kalau kamu sabar lebih baik bagi kamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wis engko ae nak pengen nambah meneh ya ning swarga, sabar. Itu lebih baik. Nak ra duwe ya sabar, engko ae ning swarga. Ngoten nggih, mboten mawon. Ngijing niki rodok detail minggu depan. Ngoten nggih.
bener saking Gusti Allah, salah saking kula. Dadi naklet ta. Aku gak wani ngomong lakoni. Nggih pun ngoten mawon, kita akhiri wabillahi taufik. Pak Gunono, Pak Gunono. Nggih. Waduh. Koyo Pak Gun arep ning Rusia. Nggih, ya pripun, Pak? Loh, awit mbiyen ora enek Pak sing dimadu niku gak mau, Pak. Gak ada yang mau. Nggih. Diracun, Pak. Nggih, nyuwun sewu, Pak. Niku masalah ngoten niku bolak-balik meneh makom, nggih. Nek wis makome ya iso, nek gak makome aja coba. Tapi nek makome buat masyaallah. Nggih. Nggih, lha ning nggone dhewe iki sing gawe hukum sapa? Sakniki sudah ada kemajuan kok, Pak Gun. Di Indonesia sudah ada kemajuan. Nggih. Peraturan Kemenpan RB yang terbaru, pegawai negeri boleh. Itu sudah baru, sudah ada kemajuan sedikit, Pak. Peraturan dari Kemenpan RB, tapi syaratnya, nak perempuan tidak boleh. Perempuan pegawai negeri tidak boleh dimadu. Tapi pegawai negeri yang laki-laki boleh. Ya niku wau. Embo. Itu sekarang sudah masuk dalam peraturan Kemenpan RB dan legal, Pak Gun. Niku setahap demi setahap, Pak Gun. Niku wis kemajuan luar biasa. Tapi wis dhewe ngono ya ora. Nggih ngoten, Pak. Soale milih opsi terakhir niki wau sabar. Dan ini yang paling baik. Khairul lakum, Pak. Yang paling baik apa? Sabar. Niku wau baik. Tapi yang paling baik sabar. Engko ning swarga wae. Ngoten. Pun ngoten mawon. Ibu-ibu mboten usah khawatir niki wong Kalijudan wong sabar kabeh niki. Sabar kabeh. Ngoten mawon, Mbak. Kita tutup dalam baca subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.